Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, berhubung karena aplikasi Zoom maupun aplikasi untuk daring sedang bermasalah, ada gangguan jaringan, jadi Ibu akan merekam atau ngevideo tentang materi maupun penjelasan maupun apapun tentang dunia farmasi. Ibu ibaratin dunia farmasi karena kalian nantinya akan belajar tentang ilmu farmasi. Seperti itu ya. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan sebelumnya ingin kalian membuka pikiran dan hati kalian terlebih dahulu. Karena apa? Sebenarnya mungkin ada beberapa anak atau beberapa siswa yang mungkin masuk di farmasi ini atau masuk di jurusan farmasi ini karena mungkin ada paksaan dari orang tua ataupun dari ada teman yang ayo kita masuk ke farmasi, ayo kita nyoba farmasi, tapi mungkin hati kalian sendiri pun tidak menginginkan seperti itu kan. Nah baik, Ibu sebelumnya ingin membuka hati kalian dulu. Jadi seperti ini dek, mungkin ada beberapa anak yang sebenarnya belum bisa ikhlas atau belum bisa menerima ketika kalian masuk ke farmasi, atau mungkin Bu ya Allah takut banget belajar tentang farmasi, kok banyak banget vlog atau di internet yang mengatakan bahwa Bu dunia farmasi itu susah banget ya Bu, farmasi itu pelajaran tersusah ya, seperti itu. Ibu tidak mengiyakan ataupun tidak menidakkan farmasi itu susah ataupun gampang. Itu kembali lagi ke pikiran kalian masing-masing. Jadi coba deh berdamai dulu sama hati dan pikiran kalian dulu. Ketika nanti kalian sudah berdamai, kalian bisa ikhlas menerima. Pasti akhirnya nanti di pertengahan ketika kalian susah, ya udah nikmatin aja semuanya. Kalau kalian sudah berdamai, kembali lagi ke situ ya. Nah, kemudian selain itu coba selama hidup deh, kalian pernah nggak sih doa atau minta sama Allah, ya Allah berikan yang terbaik untuk hamba, berikan yang terbaik untuk kehidupan hamba, dan jadikanlah hamba orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah dek, tolong diingat-ingat lagi, coba deh, ini itu adalah jawaban dari doa-doa kalian selama ini. Jadi kalian memang orang-orang terpilih untuk bisa membantu pasien-pasien yang sakit, membantu masyarakat yang lain yang membutuhkan bantuan kalian. Jadi jangan pernah menyesal masuk ke farmasi dulu, itu dulu aja, gitu ya. Baik, Ibu akan menerangkan tentang apa sih sebenarnya farmasi itu. Nah, farmasi itu sendiri sebenarnya adalah program studi tentang pengenalan obat, terus apa sih obat-obat itu manfaatnya apa aja, terus kandungannya apa aja, strukturnya gimana, cara kerjanya gimana. Kayak misalnya obat mah, kayak gimana sih mekanisme kerjanya, kok bisa ya dia bisa mengatasi lambung. Nah itu nanti kembali lagi, kalian pasti kalau misal penasaran itu akan membuat kalian jadi tertarik kayak gitu. Jadi dibikin enjoy aja, kalian belajar farmasi jangan sampai dibikin pusing. Kalau kalian kok dari awal aja udah mindsetnya oh farmasi itu susah banget, pasti nanti pas di pertengahan kalian akan bosan, kalian akan jenuh, nanti ada pikiran Bu pengen keluar, Bu pengen nyerah kayak gitu. Makanya dari awal kalian harus yakin dulu dipegang itu ya, kalian harus yakin kalau kalian itu mampu. Jadi seperti itu. Bu Vina di sini nggak pernah kayak ini anak ini pintar, dia menguasai farmasi, tapi ibu lebih suka yang dia itu sebenarnya biasa aja, tapi dia yakin, oh aku yakin aku bisa, aku yakin aku mampu, insya Allah malah dia lebih berhasil, seperti itu. Jadi kalian jangan sampai pesimis dulu ya. Nah kemudian selain tentang pengenalan obat, dia juga bisa belajar tentang peracikan. Jadi meracik obat, meracik apapun bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengobati pasien, seperti itu ya. Nah jadi jangan pernah menyesal kalian untuk belajar tentang farmasi, karena ketika nanti ada orang-orang yang sakit di sekitar kalian,
kalian bisa sangat membantu mereka seperti itu ya. Nah, terlebih itu kalian sangat beruntung karena farmasi ini adalah pelajaran yang sangat seru dek. Ketika kalian nanti sudah masuk, kita sudah normal kembali, pasti kalian akan ibu ajari nanti dibantu dengan bu guru yang lain yang mengajar farmasi akan membantu kalian dalam praktikum. Nah, itu sangat asik banget. Makanya kenapa jangan pernah menyesali kalian masuk farmasi seperti itu ya. Nah, kemudian yang berpikir, Bu, tapi kan kalau farmasi nanti kerjanya paling di apotek berdiri. Biasanya orang-orang bilangnya seperti itu, Bu. Kan kerja farmasi cuma berdiri di apotek. Tidak, Dek. Farmasi itu tidak hanya bekerja di apotek berdiri melayani pasien. Bu, mau beli apa? Bu, sakit apa? Ini ya Bu obatnya seperti ini. Tidak, Dek. Farmasi itu kalian selain bisa kerja di apotek, kalian juga bisa kerja di rumah sakit seperti itu. Selain rumah sakit, kalian juga bisa bekerja di pabrik besar farmasi atau pabrik besar yang membuat obat-obatan seperti itu. Kemudian di pabrik jamu. Selain itu kalian juga bisa bekerja di puskesmas. Jadi kalian jangan khawatir dek. Kalau misal ada yang nanya nih, Bu, terus nanti kalau lulus dari SMK farmasi bisa nggak kerja di rumah sakit? Kalau kalian pengen kerja di rumah sakit, ini adik-adik ya, ibu kasih tahu. Kalau kalian misal pengen banget, cita-citanya pengen kerja di rumah sakit, Bu, yang kayaknya asik, kayaknya keren nih. Iya bisa, tapi kalian harus sekolah dulu SMK misalkan. Ini kalian kan masih SMK farmasi. Nah, habis itu nanti kalian bisa masuk D3 atau S1. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di apoteker kalau kalian misal pengen jadi apoteker. Tapi kalau Bu pengen ini aja deh, pengen kerja asisten apoteker aja, nggak usah apoteker, tanggung jawabnya besar. Yaudah nggak apa-apa, kalian bisa masuk S1 atau D3. Jadi seperti itu ya. Nggak susah kok, pelajarannya gampang, cuma memang banyak yang bilang susah, tapi itu tergantung masing-masing orang ya, seperti itu. Jadi gimana, udah tertarik belum nih belajar farmasi sama ibu? Baik, nanti ibu akan mengirimkan video tentang pengenalan apa sih yang nanti dipelajari farmasi, apa aja sih nanti yang dipelajari pas masuk sekolah, praktikum tuh apa Bu, belajar apa aja Bu. Nah, nanti kalian ibu perlihatkan video tentang pembuatan obat atau pembuatan puyer. Kemudian selain pembuatan obat, ibu bakal kasih lihat nih, mesti kalian udah pada kebayangkan ibu pengen ngasih tahu apa, ayo. Ibu pengen ngasih lihat video tentang pengenalan obat-obat adik-adik. Jadi biar bukan pengenalan obat-obat ya, pengenalan alat-alat pembuatan obat. Jadi apa aja sih yang alat-alatnya Bu? Kok bisa ya bikin obat? Ada nggak sih alatnya? Ada banyak banget alat-alatnya, nanti ibu kasih lihat. Tapi sebelumnya ibu ajarin dulu ya cara membuat puyer. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di video yang akan ibu kirim nanti ya. Jadi pertama ibu kasih contoh, ada bentar. Nih, ini namanya kertas perkamen. Jadi kertas perkamen ini digunakan untuk membungkus puyer. Nah, seperti ini. Caranya diginiin dulu ya, seperti ini, gini ya. Nah, kemudian baru dilipat atasnya aja, jadi seperti ini. Seperti ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, kalau sudah baru ditaruh atau ditata. Cara menatanya kan tadi sudah ditata seperti ini. Nah, ditaruh di meja.
baru nanti digeser. Seperti ini ya, ditata seperti ini. Nah habis itu baru dimasukin obatnya atau serbuk yang digunakan untuk pembuatan puyer. Jadi misal ibu pengen, ini pura-pura aja ya adik-adik, nanti untuk pembuatan puyernya kita akan langsung praktikum di laboratorium. Nah jadi obatnya dijadiin satu dulu di dalam kertas perkamen, tapi kertasnya beda, enggak yang digunakan untuk membungkus ya. Nah jadi seperti ini. Setelah bungkusnya sudah ditata semua, kita bagi menjadi 5 bagian, tapi harus tata ya adik-adik ya. Seperti ini, diketuk-ketuk dikit aja, tapi harus adil, harus rata semua ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, seperti itu. Nah kemudian cara melipatnya gimana nih? Cara melipatnya kayak gini. Sebentar ya. Seperti ini. Ini kan udah ditekuk. Nah yang ini dimasukin, dipepetin ke dalam sini, kelihatan nggak? Sebentar ya, seperti ini, dimasukin ke sini. Ini dipepetin di tekuan ini ya. Ini harus mepet biar enggak tumpah. Itu digunakan tujuannya, kenapa sih harus mepet? Biar tidak tumpah-tumpah nanti serbuknya. Nah kalau sudah mepet di pas lipetan, kita lipat lagi, lipat ulang seperti ini ya. Tapi syaratnya gini, untuk pembuatan puyer itu untuk mempermudah kalian harus ada yang agak lebar dan agak sempit biar mempermudah untuk masuk. Nah seperti ini. Ini yang lebar ya. Yang lebar tekuannya agak panjang ke atas seperti itu. Nah yang sempit seperti ini. Ini ya. Kemudian baru dimasukin. Yang sempit dimasukin ke lipatan yang besar. Nah seperti ini ya. Usahakan untuk pembuatan puyer atau membungkus puyer itu harus serapi mungkin. Kenapa? Karena ketika mungkin kalian ibaratnya sebagai pasien ya, ketika kalian mendapatkan sebuah puyer, ketika puyer tersebut rapi, pasti kalian suka kan, pasti kalian ya Allah kok lucu banget seperti itu. Tapi kalau misal kalian kok dapat puyer tapi bungkusnya nggak rapi, pasti kalian ini apaan ya, kok nggak niat banget kayak gitu. Nah ini sama juga seperti itu. Ini diketuk-ketuk dulu seperti ini. Yang kecil, yang lipatan kecil agak dimiringin gini ya, biar mempermudah untuk masuk ke lipatan yang besar. Ini diketuk-ketuk juga biar nggak jatuh. Nah jadi ya. Nah seperti ini. Nanti untuk kalau sudah selesai membuat puyer kan pasti dimasukin ke plastik klip. Nah nanti arahnya harus ke atas gini, harus gini, jangan ke bawah sini. Kalau ke bawah nanti takutnya pas pasien tersebut perjalanan pulang kan pasti ngelewatin apa ya, jalan-jalan terjal misalnya, takutnya kalau dikhawatirkan kalau tumpah ke bawah gitu ya. Untuk video yang lebih jelasnya, untuk pengenalan
alat maupun pembuatan puyer atau cara penggunaan obat-obatan, nanti ibu akan share ke grup atau lewat di-share ke grup kelas seperti itu ya. Baik, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkatkan pelarut. Erlenmeyer terbuat dari gelas, memiliki volume tertentu mulai dari ukuran 100 ml dan 250 ml. Erlenmeyer bukan sebagai alat pengukur. Alat ini digunakan untuk tempat zat yang akan dititrasi dan tempat memanaskan larutan. Labu ukur terbuat dari gelas, memiliki volume tertentu mulai dari ukuran 10 ml, 25 ml, 100 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Alat ini digunakan untuk membuat larutan tertentu dengan volume setepat-tepatnya, untuk mengencerkan larutan sampai volume tertentu, dan yang paling penting, alat labu ukur tidak boleh digunakan untuk mengukur larutan yang panas. Gelas ukur terbuat dari gelas, memiliki skala dan volume tertentu mulai dari ukuran 10 ml, 25 ml, 50 ml, dan 100 ml. Alat ini digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Pipet ukur terbuat dari gelas, memiliki skala dan volume tertentu mulai dari ukuran 1 ml, 3 ml, 5 ml, dan 10 ml. Alat ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu atau dalam jumlah yang kecil. Pipet volume atau biasanya disebut dengan pipet gondok. Alat ini terbuat dari gelas, berbeda dengan pipet ukur. Pada pipet volume atau pipet gondok, bagian tengah pipet terdapat bagian yang membesar sementara bagian ujungnya runcing. Pipet volume memiliki volume tertentu yang tepat dan sangat teliti serta terdiri dari bermacam-macam ukuran mulai dari 1 ml, 5 ml, 10 ml, dan 25 ml. Alat ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu secara tepat. Pro pipet terbuat dari karet atau plastik, digunakan bersama dengan pipet volume atau pipet ukur. Alat ini digunakan untuk menghisap larutan yang akan diambil. Pro pipet memiliki batas maksimal larutan yang bisa dihisap. Corong pisah terbuat dari gelas dengan katup pada bagian bawahnya. Alat ini digunakan untuk memisahkan suatu cairan dengan berat jenis yang berbeda. Kaca arloji terbuat dari gelas. Alat ini digunakan sebagai tempat untuk penimbangan zat padat berbentuk kristal atau serbuk yang memiliki sifat mudah menguap atau higroskopis. Cawan porselin terbuat dari keramik putih, memiliki volume tertentu mulai dari 40 ml, 50 ml, 60 ml, 75 ml, dan 100 ml. Alat ini digunakan sebagai tempat untuk penimbangan zat cairan dan dapat juga digunakan untuk memanaskan suatu sampel yang ingin direaksikan atau untuk mengeringkan ekstrak. Buret terbuat dari gelas, memiliki skala dan volume tertentu, dan pada ujung alat ini terdapat keran. Alat ini digunakan dalam titrasi, yaitu sebagai tempat zat penitrasi. Dalam titrasi, zat penitrasi yang dikeluarkan dari buret sedikit demi sedikit melalui keran. Volume yang dikeluarkan dapat dilihat pada skala yang ada. Buret memiliki volume 25 ml dan 50 ml. Corong Brunner terbuat dari keramik putih. Alat ini digunakan untuk menyaring suatu cairan agar bisa memisahkan endapan. Erlenmeyer hisap terbuat dari gelas kaca.
Alat ini dipasangkan dengan corong burner dan pada lehernya terdapat cabang yang dihubungkan dengan alat penyedot atau biasanya disebut dengan vakum. Plat tetes. Plat tetes terbuat dari keramik putih. Alat ini digunakan untuk melihat hasil endapan atau warna dari suatu reaksi. Tabung reaksi dan rak tabung. Tabung reaksi terbuat dari gelas dan rak tabung terbuat dari kayu atau plastik. Tabung reaksi dapat dipanaskan dan digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Mortir dan stemper. Mortir dan stemper terbuat dari keramik putih atau porselen. Pada ujung mortir terdapat cekungan yang bertujuan untuk meletakkan stemper. Stemper pada mortir dapat diletakkan dengan cara bagian bawah stemper diletakkan pada cekungan mortir. Mortir digunakan untuk menghancurkan dan mencampurkan satu atau lebih bahan padatan kimia seperti tablet, serbuk, atau bahan lainnya. Stemper digunakan untuk menggerus atau mencampurkan bahan. Batang pengaduk. Batang pengaduk terbuat dari kaca. Alat ini digunakan untuk mengaduk suatu campuran atau larutan zat kimia pada waktu melakukan reaksi kimia. Cawan Petri. Cawan Petri terbuat dari kaca. Alat ini digunakan untuk membiakkan sel. Umumnya, alat ini digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Termometer. Termometer terbuat dari kaca yang berisi air raksa. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu suatu larutan atau reaksi. Objek gelas dan cover gelas. Objek gelas dan cover gelas terbuat dari kaca. Alat ini digunakan untuk meletakkan sampel yang ingin dilihat pada mikroskop.